Halo. 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 Halo, halo. Halo. Halo juga. Ya, katanya mau santai. Pak Haris, terima kasih banyak. Pak Jamal, Ibu Nur Hayati, Pak Dirjen, semua anak-anakku sekalian. Kalian keren-keren banget semua. Ya, aku mau bicara yang nggak serius. Kapankah COVID ini berakhir? Ada yang tahu? Secepatnya, amin. Di dunia tidak ada. Pernahkah ada yang ketemu kondisi seperti ini sebelumnya? Belum. Tidak. Tidak. Ya. Adakah yang pernah lihat ini seperti apa itu COVID? Nggak ada kan? Gila-gila ini memang COVID. Kalau kita perang kan, ya bom Hiroshima, Nagasaki jatuh, orang masuk ke semua di bunker semua dan dia aman. Kemudian Jepang mengatakan sama sekutu Amerika, kita berhenti yuk, kita gencatan senjata. Sekarang kau mau gencatan senjata sama siapa? Sama COVID. Di mana datangnya? Di kiri kan? Di kanan kan? Arja ada yang baru. Aku bicara situ lah. Ya Pak. Makanya terima kasih Mak, kau buat kayak gini sama anak-anakku semua di PP KTI. PKTE. Ya, panjang sekali judulnya ini mal. Jadi susah sekali, kau kan jangan tahu ini panjang sekali. Pokoknya kurang lebih itu seperti yang ada di baju, bagus banget lagi bajunya. Kalau gitu, dan ini perang seluruh dunia loh. Dan belum ada resepnya yang paling unggul menyelesaikan. Vaksin salah satu untuk menopang itu. Tapi apakah itu betul jadi solusi? Tidak ada juga yang bisa menjamin total. Banyak juga yang sudah divaksin kena lagi kan? Kalau kita melawan peluru kan kita pakai peluru anti itu, kita pakai masker, kita nggak ada tuh. Ini nggak tahu dari mana, bisa aja dari kirimu itu ada yang lihat di kirimu, di kananmu. Kalau gitu, ini barang juga berbahaya. Saya tidak bicara soal COVID. Saya tidak bicara soal COVID. Bahayanya itu kan begini, kita semua boleh pakai masker tuh. Kita boleh masuk dalam bunker kan, kita boleh masuk dalam hotel, kita nggak usah keluar-keluar, bisa. Kamu benar. Apalagi kalau hotel Harrison kita masuk. Pertanyaan saya, Pak Jamal, berapa lama kau ada di dalam? Hah? Berapa lama? Di rumahmu bisa berapa lama? Pakai maskernya berapa lama? Oleh karena itu, solusi menghadapi perang dan kecelakaan dunia seperti ini ada dua. Selain kita patuhi apa yang menjadi petunjuk pemerintah melakukan protokol kesehatan, termasuk vaksin, itu salah satu usaha. Yang kedua, jangan sampai nggak makan, saudara. Kalau kau nggak makan, biar pakai masker, kau pasti keluar itu. Biar semua orang larang, kau pasti keluar kan. Mau dalam rumah terus, nggak mungkin lah kalau nggak ada makanan.
Kalau begitu, pertanian salah satu hal yang menentukan. Jadi Pak Haris sudah benar ini yang Pak Haris buat. Mana mau jalan ini? Kita kan belum tahu apakah 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi kah? Lebih dalam kah kondisi dari sekarang ini? Belum ada yang tahu. Jadi toh saya yang sudah tahu. Setiap hari berkomunikasi dengan presiden luar biasa. Mengambil contoh dari Cina, Cina lain negaranya dengan kita, belum tentu sama, tidak bisa. Mau contoh Amerika, belum tentu sama. Amerika sudah katakan lepas masker sekarang pasang lagi tuh. Tapi yang pasti tidak ada yang bisa tahan tanpa makan. Kau bisa tahan tanpa makan? Tidak. Kalau gitu, pertanian itu solusi untuk makan, solusi untuk kesehatan. Kalau kau makan sembarangan juga sakit, tidak COVID tapi berak-berak, sama juga, matikan juga. Kalau begitu, pertanian adalah solusi ekonomi, Bapak. Kalau gitu, pertanian solusi sosial. Kalau ada yang tidak makan di sana, dia rampok orang sini. Solusi sosial. Kalau gitu, pertanian solusi dari keamanan. Kalau begitu, pertanian adalah solusi dari pemerintahan. Kalau gitu, pertanian solusi dari politik. Yang mau terlalu banyak politik, kalau tidak ada makanannya ini orang. Dari apa yang kau buat di sini adalah contoh menghadapi Indonesia dan dunia yang lagi bergejolak. Menghayati kamu ada di sini, itu panggilan Allah itu. Melakukan pertanian adalah menyapu langit, mengelus langit. Tuhan, kau tidak kena COVID kalau kau imunmu bagus kan? Kau kena matahari kan? Kalau tetap berkreasi, karena kapan itu maka inti sel yang menopang ilmu di dalam itu tidak bergerak. Begitu matahari juga mengajarkan bahwa pertanian menjadi sangat penting. Kalau orang semua nggak masuk di hotel itu, Pak Haris, maka tamumu nggak datang, ya tentu saja stafmu nggak bisa makan lah. Itu masa digaji terus? Suruh aja bertani. Dan Allah itu maha hebat, termasuk negara ini hebat sekali, karena mataharinya tak pernah berhenti, saudara. Dari Sabang sampai Maroko. Saya pernah ada di Copenhagen, dan matahari di sana teriknya seperti kita, yang jam 12 itu hanya 9 hari dalam 1 tahun. Lebih banyak dia lihat matahari. Makanya kalau yang 9 hari itu mau datang, orang di sana buka baju, rata-rata telanjang masuk ke pantai. Enak banget kita nonton di sana. Iya, saya sengaja waktu saya gubernur ke sana hanya mau lihat orang di berenang tanpa pakai baju. Cantik-cantik perempuannya lagi. Tapi kalau dia minum, airnya kelihatan di sini, dan dia tidak pernah kena matahari. Nah, kalau gitu kurang apa? Matahari itu sumber kehidupan. Kau mau tanam apa? Mau yang 2 bulan? Mau yang 20 hari? Mau yang 1 bulan? Mau yang 2 bulan? Mau yang 3 bulan? Mau yang 5 bulan? Mau yang 1 tahun? Mau yang 2 tahun? Mau yang 3 tahun? Allah sudah janjikan kamu. Dan Jamal dengan kamu yang berkait dengan KKT-PTI ini adalah orang-orang yang sudah berada pada track yang betul. Tinggal kita mau apa enggak. Yang kedua, saya ini mulai dari kepala desa, lurah, camat, semua jabatan saya pernah.
Saya pernah sekuliah, saya pernah bupati 10 tahun, saya wakil gubernur 5 tahun, saya gubernur 10 tahun. Dan rata-rata saya ketua asosiasinya. Nah, saudara-saudara sekalian, pertanian tak pernah ingkar janji. Kalau kau bertani betul dan kau rasa-rasa ada keringatmu yang keluar, dia tidak pernah merugikan. Tak pernah. Mau buktinya? Tunjukkan saya kementerian mana yang menghasilkan positif kan? Cuma pertanian yang tumbuh 16,4%. Iya. Dan di saat seperti ini, uang dari mana? Maafkan saya Pak Hari, mungkin saya salah. Tapi mana pengusaha yang cash flow-nya positif? Yang mana? Hanya Pak Hari. Semua turun down, bahkan ditelepon Pak Wali Kota Solo. Nanti dijawab, biasanya masih pengarang. Jadi, saudara-saudara sekalian, oleh karena itu, kita tinggal pilih sebenarnya dan jangan salah konsepsi. Pilih waktu. Dan dengan teknologi pertanian, tidak lagi seperti yang dulu. Dan salah paradigmanya, petani itu orang miskin. Salah. Petani menjamin kamu tidak miskin. Iya. Kenapa? Karena dia jelas kalau 1 hektar tidak ada lah. Kalau tidak dapat itu dalam 3 bulan itu minimal sekali 10 juta. Itu paling minimal. Terlalu bodoh kalau enggak. 1 hektar. Jateng punya berapa? Kalbar punya berapa? Paling minimal. Lahan ini kurang lebih 2 hektar. Saya tanya Nur Hayati, kamu 1 hektar berapa? Dia bilang antara lain 20 juta sampai 30 juta. Kalau itu berarti 60 juta dong. Itu minimal kata Nur Hayati loh. Pasti lebih. Kalau begini bentuknya, saya yakinkan di atas 30-40 juta. Berarti kita bisa mengatakan 1 bulan itu ada 10 juta lah. Berapa ongkosnya ini semua per hektar? Tidak lebih dari 7 sampai 8 juta tuh per hektar. Ya Bu, maaf kalau saya salah. Maaf, saya bekas kepala desa, saya bekas lurah, saya bekas camat. Tidak pakai teori. Ya. Jadi kalau begitu, tinggal cari lahan, jangan memang ngoyo, harus sama-sama jalan. Nah, oleh karena itu, anak-anakku sudah betul bersama dengan Jamal, sudah benar itu Pak Jamal. Ya, ini pertontonan dalam kota, dan saya tadi WA diam-diam di situ sama Sandi Aga Uno. Aku mau bawa ke Hotel Haris. Siap Bang, kapan? Saya sudah covid lah di atas tanggal 7 Bang, sebelum 17 Agustus ya. Gitu, jadi nanti gitu. Supaya semua lahan-lahan yang tidak dipakai untuk sementara pakai dulu. Kan kau butuh makan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya kira apa yang dibuat Pak Jamal di sini adalah bagian-bagian dari percontohan kawasan terpadu. Tidak perlu seperti ini banget. Ini kan cuma contoh yang paling hebat nih. Ya, mungkin cuma di situ ada jagung, di situ ada buah, pisang. Tapi kan kalau mau pisang sampai dengan 100 hektar gampang banget.
Jadi pisang 7 bulan menghasilkan ya Nur Hedi ya. Satu pisang, berarti 1 hektar itu kurang lebih 2000 batang kan? 2000 batang kan? Kurang lebih 1000 lah, supaya lebih longgar kan? 7 bulan kau harus tebang itu karena, dan cari pisang yang bagus. Sekarang ada pisang setinggi saya nih. Tinggal ya. Ada pisang tandang. Pisang tandang, pisang macam-macam sekarang itu ada. Nah, misalnya 7 bulan itu kau potong, tumbuh lagi 7 bulan kedua, tidak 1, menjadi 3. Berarti musim tanam duanya tidak lagi 1000, sudah 3000. Musim tanam ketiganya kali lagi 3, ya 3 lagi tambahin. Gitu. Kira-kira begitu ya. Hitung kasar-kasarnya. Jadi kalau 2000 per hektar bisa 1000 lah, berarti yang kosong. Yang kosongnya apa tuh? Yang kosongnya bisa jagung, bisa ubi hijau, ubi apa ya? Ungu. Ubi ungu, mau ubi merah. Kalau mau yang lebih hebat, taruh porang di bawah. Satu hektarnya 80 juta itu. Modal ada nggak? Kasihan dulu. Kalau begitu, mantapkan lahannya. Betul-betul lahan itu bisa intervensi air tidak terlalu jauh, karena jangan sampai kita menghayal tidak ada air, kita pikirkan di situ. Rapatkan dirimu dengan kadis yang ada di provinsi, kabupaten yang ada. Saya akan lihat nanti Pak Jamal, Pak Dirjen Tanaman Pangan ikut membantu. Tapi begini saudara, saya tidak biasa dengan bantu-bantu gratis. Saya mau kita hitung-hitungan yuk. Nah, kau pakai dana kur. Jangan kira dana kur itu tidak ada bantuan pemerintah, di sini bantuannya. Jadi berarti sudah ada modalmu, ya. Kamu cuma bayar 6% dalam setahun ya, 6% 1 tahun. Kan sudah ada hasilnya. 1 hektar itu menurut saya hitungannya harusnya dia 21 juta paling sedikit. Kalau kau benar. Kalau lahan baru dia kira-kira 20 juta lah. Nah kalau intervensi di sana cuma 5 sampai 7 juta, karena kalau 7 juta itu bertanam per hektar, kalau dia jagung atau padi atau apa itu sambil merokok apa ya? Rokok paling mahal apa? Dulu Dunhill sih. Ya rokoknya yang bagus. Udah pesan nasi bungkus dari rumah makan Padang, bukan rumah warteg, rumah makan Padang. Minumnya itu yang kerja di dalam pakai Coca-Cola, dia 7 juta itu. Sambil ada orang main gitar di sebelahnya juga boleh. Itu udah pakai mekanisasi itu. Tetapi kalau kau menol saja 5 juta tuh, iya Pak Dirjen. Jadi kalau hasilnya per ton per hektar, kalau jagung 6 ton, karena baru bagus kalau 6 ton. Ya, kalau yang paling bagus lagi 7 ton per hektar. Biasanya sih 7-6. Ya, tinggal paritasnya. Dan paritasnya sepanjang kamu hitung-hitungannya benar. Karena begini, kalau kita cuma bagi, Bapak, pengalaman saya itu mau alsintan, mau apa, kalau dibagi, rusak sedikit, dikasih tinggal, dijual. Tapi kalau kau ambil di bank, kau takut. Ada yang memberi energi. Dan ingat, ini tahun Pak Hari saya pakai 55 triliun Bapak. Saya tidak andalkan APBN saya. APBN jeb-jeb kiri itu. Hasilnya, yang macet itu cuma 0,03%. Hampir tidak ada yang macet. Sekarang saya pakai 70 triliun, saya dikasih presiden 70 triliun. Ya nggak boleh sama saya cuma korupsi. Orang yang mau tulus, ikhlas, tidak ada putih-putih. Oh putih-putih, putih-putih. Kalau tidak ada putih-putih pun pasti jadi. Nah gitu Pak Jamal. Jadi seperti itu anak-anak sekalian. Apalagi kalau terintegrasi seperti ini. Kambingnya berapa, jeruknya berapa, ya,
anggurnya berapa, itu nggak usah lah. Saya tadi ini bicara yang serampangan aja. Halaman begini dikasih penutup sedikit, diatur dengan agroponik seperti itu kan, itu tidak lebih dari 200 meter, kira-kira 100 meter persegi. Itu menghasilkan sama dengan 2 hektar kalau bagus. Karena kalau pacon kan cuma berapa hari? 2 bulan, 1 bulan. 1 bulan. Pacon. Kalau yang 20 hari apa? Langsung. Kangkung. Kalau bayam 1 bulan. 1 bulan. Hah? Baru bayam, jangan dijual bayamnya, dibuat modifikasi, dicampur dengan tepung apa, dijadikan keripik bayam, enak banget. Nah gitulah. Jadi bertani adalah solusi. Saya sih memperkirakan Pak 2 tahun kondisi tidak terlalu bagus ini. Saya mau bilang aman-aman saja. Yang saya pastikan, saya menjamin makanannya rakyat 273 juta orang itu aman sampai 2 tahun. Saya masih punya stok sekarang 10 juta lebih tonnya. Dan MT2 kita 17 juta. Yang kita makan 15 juta. Yang masih ada kira-kira apapun terjadi. Biarkan semua gempa terjadi manapun, biarkan tsunami terjadi dimanapun, tapi masalah makan rakyat saya jamin, insya Allah. Kalau Allah menjamin. Jadi tidak ada kena yang terlalu bisa ribut, ya itu cuma percari persoalan aja. Emangnya kalau ribut lebih bagus keadaan tidak. Lebih baik kita tenang hadapi, kita bertahan kayak beginilah. Ya. Dan itu yang harus jalan di DKI ini, lebih khusus Pak Jamal. Dan ini luar biasa lah saya pikir. Nah, anak-anakku sekalian, berkonsepsilah sesuai dengan jalan, merapat ke dinas yang ada. Nanti saya coba pantau melalui Pak Jamal, Pak Rafli, nanti seperti apa harusnya. Bertani memang nggak boleh manja. Yang saya suka adalah, dan selalu berhasil, adalah orang-orang yang melakukan skala ekonomi. Dia mau untung, dia mau jadi kaya. Nah, aku suka itu. Tapi minta bantuan Pak, mau dirjen saja deh. Ada lahan segini, saya yakin bisa seperti ini. Saya sudah hitung dengan baik dan saya mau sekali. Lawan itu 340 lebih petani melini saya yang saya kembangkan sekarang. Per bulan itu tidak ada yang dia bawa 20-40 juta. Ada bahkan miliar. Kenapa dia bisa, kamu tidak? Nah, Ibu Nur Hayati, terima kasih. Ini bagus banget. Nanti coba dikembangkan lagi oleh Pak Jamal. Kamu backup aja. Kalau ada apa-apa kasih tahu saya. Ya. Tapi harus melalui Nur Hayati dulu. Kalau tidak melalui dia, dan saya berharap kalian pakai kur. Saya senang kalau kau pakai kur. Baik CPCL, calon penerima dan calon lokasimu jelas. Ya Pak Dirjen, pakai kur. Kamu berapa? Nah, buat konsepsinya bersama Kadisma. Ya, itu di Sultra. Di mana? Papua apalagi. Kau pakai kur? Yang minta bantuan, pengen banget tuh, gitu. Mau buat apa? Nah itu dibuatin mappingnya dulu, konsepsinya seperti apa, belajar. DKI itu udah benar Pak Jamal, karena Bapak Nur Hayati di Papua itu ada, saya punya orang, kok tinggal hilang, bimbing saya mau pakai kur. Kan yang susah modalnya saudara. Tapi jangan kau tahu dikasih mau kau modal lagi, kau mau untung lagi, kau tidak mau bayar lagi. Durhaka sama Tuhan itu. Ya, karena kalau manja-manja nggak jadi. Mulai dari Orde Baru kan bantuan terus nggak selesai. Saya lagi buat lagi nih taksi traktor, nggak ada lagi, jadi taksi. Setelah 2 tahun kalau kau sudah lunasi boleh ambil. Selama masih 2 tahun, kau ikut dalam apa namanya? Pupja.
di bawah kendali kita. Tapi ya udah atas namamu, ambil kredit di bank, saya subsidi bunganya dari 6 ke 3%. Saya membayarkan panjarnya, tapi kau tanggung jawab. Kalau sudah kau pakai, sore-sore kau lap-lap, kasih persilai kembali supaya dia berkarat lah. Dan ini seluruh Indonesia, Pak. Saya buat. Nah, pakai itu di Papua, di NTT. Kamu dari NTT kabupaten apa? Hah? Timur Tengah Utara. Desa Tambua. Di Belu. Dekat Belu. Belu. Nah, aku boleh itu. Kau tanam jagung aja ya. Pasti jagung yang cocok situ. Pak Dirjen bantu mau jagung nah. Ini hari kita komitmen aja dulu. Per satu daerah ini bisa nggak Pak Dirjen kasih jagung 100 hektar? Dan kalau kau salah, nggak mau lihat lagi Pak Jamal lagi lukanya. Boleh ya Pak Dirjen? Kau tanda tangan yang mau Yuda. Jakarta men, aku bantu, tapi bawa jangan ya. Ya. Itu aja adik-adik, kamu hebat semua. Mari kita berdoa Tuhan selalu meridai negara ini. Jangan lupa loh, negara keempat besar dunia. Yang di atasnya negara ini cuma Cina, Amerika dan India. Di bawah negara ini Brasil. Jangan main-main dengan negara ini. Jadi kalau kau cuma mau kacau-kacau saja, teriak-teriak saja, saling menyalahkan, nggak bisa selesai ini persoalan. Solusinya adalah pertanyaan. Seperti apa yang ada? Dari Pak Henry, saya akan lapor ini, Bapak terima kasih. Ya. Dapat berkembang bagus saya. Insya Allah kalau 1-2 hari ini saya bicara dengan Presiden, kalau ada namanya Pak Heri di situ jauh banget. Jadi salah membawa seperti itu supaya yang punya hotel yang lain. Ada arti yang sama juga di Pandeglang. Di Pandeglang sama Ibu Bupati Pandeglang. Ya, ada hotel yang di pinggir pantai. Nggak ada orang datang, udah 1 tahun. Lahannya bongkar semua butuhkan. Tempat parkirnya pun dibongkar. Dan hasilnya alhamdulillah bisa bayar gaji pegawainya. Itu aja Bapak sekalian. Ya Pak Dirjen tolong bantu ya. Ini hari kita komitmen yang ada aja. Jangan yang tidak ada kok kasih juga. Karena kamu NTT berapa sama saya? Ke depan saya sana. Oke, terima kasih ya semua. Kalau sudah selatan udahlah kalau masih salah juga. Juga begitu. Kalau masih salah. Ya, adik-adikku sekalian terima kasih. Ridha Allah bersama kita maafkan kalau gaya saya seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ingin sampaikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Menteri kita. Banyak sekali hikmah yang dipetik pada sore hari ini. Tentunya langsung kedatangan MOU. Tepuk tangan dong. Mendapatkan bantuan apa? Berupa bibit jagung ya. Luar biasa ini untuk semua daerah yang hadir pada hari ini. Luar biasa. Dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan juga para peserta Rakornas, kali ini kita akan memberikan waktu sejenak untuk para hadirin yang datang pada hari ini untuk menikmati kopi yang memang berasal dari Sulawesi ya kopinya, Toraja. Dan karena ini temanya adalah kopi santai bersama Bapak Menteri, jadi kami silakan sejenak untuk menikmati kopinya.